Tiga orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap di salah satu warung remang-remang di Kota Batu. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saifur Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu, pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Saat ini ketiga pelaku beserta sejumlah barang bukti alat kejahatan sudah diamankan di Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Setelah mendapatkan tekanan dari publik dan penanganannya dinilai berjalan dengan sangat alot, misteri kematian Brigadir Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB yang dinilai janggal akhirnya mulai terkuak. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan otopsi jenazah korban, ditemukan ada bekas luka di sekujur tubuh dan mengalami patah tulang leher. 3 orang ditetapkan tersangka, 2 orang diantaranya polisi berpangkat perwira yang merupakan atasan korban. Modus para tersangka menghabisi nyawa Brigadir Nur Hadi karena diduga motif cemburu dan tersinggung karena korban dikatakan sempat menggoda dan merayu teman wanita salah seorang tersangka yang tidak lain merupakan atasannya sendiri. Kesimpulan saya bahwa Bapak N mengalami pingsan ya pada saat berada di air dan meninggalnya itu adalah karena tenggelamnya berdasarkan bukti pada diatomnya. Pelaku masih belum memberikan gambaran jelas terkait dengan pengakuannya, ya. Tetapi kita berdasarkan, saya sampaikan dari awal, kami berdasarkan dari keterangan hasil ekshumasi, ahli pidana dan ahli poligraf. Kenapa kita bisa memastikan bahwa kita tetapkan tersangka. 3 tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni pasal 351, pasal 359 dan pasal 55 KUHP. Brigadir Nur Hadi sebelumnya dilaporkan tewas tenggelam di kolam renang private villa di kawasan wisata Guli Trawangan, Lombok Utara saat berlibur bersama 2 orang atasannya. Polisi menggerebek lokasi persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos di Jalan Sroyo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Lokasi persembunyian mereka terdeteksi setelah polisi memintai keterangan saksi, keluarga korban, dan hasil olah tempat kejadian perkara. 3 pelaku melarikan diri ke Jawa Tengah usai menghabisi nyawa korban. 3 pelaku yang ditangkap segera dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus pembunuhan notaris terungkap 1 hari setelah jasad korban ditemukan. 1 dari 3 pelaku pembunuhan adalah sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang diduga sebagai penadah hasil kejahatan. Dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya. 3 pelaku membunuh Syarifah Sidah Altas, notaris berusia 60 tahun, dan membuang jasad korban di Sungai Citarum. Ketiganya mengambil mobil dan 2 telepon genggam milik korban. Di Jakarta Selatan, Helmi Sayangbati melaporkan.
Warga Desa Lengkong, Kecamatan Mumbulsari, Jember memasang spanduk mengingatkan warga lain yang melintas untuk berhati-hati karena ada tuyul yang berkeliaran di daerah mereka. Kekesalan warga terkait teror tuyul karena banyaknya warga yang kehilangan uang hingga jutaan rupiah. Tidak jarang, uang hasil jualan bensin eceran hingga uang dari amplop hajatan ikut hilang dicuri tuyul. Hilangnya uang tidak secara langsung, tapi bertahap, mulai dari pecahan Rp50.000 hingga Rp100.000. Warga bahkan mensiasati agar uang tidak hilang dengan rambut dan bawang putih. Kalau punya ibu itu udah ketemu, nak. Udah kehitung. Satu malam 50, 100.000 gitu. 1 minggu gitu, 1 minggu 2 kali hilangnya itu. Ya, kalau maling kan diambil semua. Oh gitu. Iya. Totalnya berapa adanya? Punya Bu Anton 300, punya ini sebelah ini Andin 450. Kapolsek Mumbulsari, AKP Fatur Rahman meminta warga menurunkan spanduk teror tuyul karena akan menimbulkan keresahan masyarakat. Terkait uang warga yang hilang, polisi akan menyelidiki lebih lanjut. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Wah gila, udah nabrak nih. Wah gila, udah nabrak. Seorang pengendara merekam mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan yang terlibat aksi kejar-kejaran di ruas jalan di Kota Medan Minggu malam. Mobil tersebut dikejar kendaraan lain karena diduga pelaku tabrak lari. Insiden saling kejar ini viral di media sosial. Saat diberhentikan paksa, pengemudi mobil Dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Pengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, Polda Sumatera Utara tidak ada kasus tabrak lari dan mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara dua kendaraan roda 4. Dan hasil daripada pengecekan yang bersangkutan terhadap kendaraan yang diduga diserempet itu tidak ada buktinya, tidak ada perkenaan. Kendaraan Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan itu kini diamankan di Polda Sumatera Utara. Propam juga masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinas tersebut digunakan oleh anaknya tanpa sepengetahuannya. Di Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan.